Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Hari ini kita akan mempresentasikan hasil praktikum kami pada mata kuliah praktikum IPA di SD. Judul praktikum kami modul 1, kegiatan praktikum 3, pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup. Kegiatan praktikum ke-1 yaitu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Alat dan bahannya adalah sebagai berikut: biji kacang hijau, yang kedua botol selai, 3 kertas saring atau tisu, 4 kertas label, 5 gunting. Proses praktikum pada pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang pertama, rendam kacang hijau semalaman ya ini. Kemudian lipat kertas saring atau tisu dan masukkan ke dalam botol selai. Yang ketiga, masukkan kacang hijau ke dalam botol selai dan letakkan di tempat yang terang tetapi tidak terkena sinar matahari. Yang keempat, amati perkecambahan dan pertumbuhan biji kacang hijau. Selanjutnya, hasil praktikum pada pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pada hari ke-1, akar mulai terlihat tumbuh seperti gambar berikut ini. Dan pada hari ke-5, batang mulai terlihat tumbuh seperti gambar berikut ini. Kegiatan praktikum 2, pertumbuhan dan perkembangan hewan. Alat dan bahannya dapat dilihat pada video berikut ini. Proses praktikum pada pertumbuhan dan perkembangan hewan dapat dilihat pada video berikut ini. Dan selanjutnya, hasil praktikum dari pertumbuhan dan perkembangan hewan dapat dilihat pada video berikut ini. Kegiatan praktikum 3 yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Dalam hal ini kita akan mengamati struktur bunga. Alat dan bahannya dapat dilihat pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ati Islamia, saya dari kelompok 2. Di sini saya akan mempraktekkan tentang perkembangbiakan generatif pada bunga.
Tujuan praktikum saya kali ini yaitu untuk mengamati struktur bunga. Alat dan bahan yang dibutuhkan di sini, yang pertama adalah bunga sepatu, kemudian loop atau kaca pembesar 1 buah, kemudian pinset 1 buah, kemudian silet 1 buah. Selanjutnya, proses dan hasil praktikum pada perkembangbiakan tumbuhan, dalam hal ini struktur bunga. Langkah kerjanya atau prosesnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita amati bagian-bagian bunga tanpa merusaknya. Ini adalah bagian-bagian bunga. Di sini ada yang namanya kelopak bunga. Ini kelopak bunga. Biasanya berwarna hijau. Kemudian di sini ada mahkota bunga. Kemudian di sini ada benang sari dan ini adalah putik. Di bawah kelopak bunga ada yang namanya dasar bunga. Ini namanya dasar bunga. Kemudian ada daun dan ini ada tangkai bunga. Yang kedua, setelah kita amati ini kita gambar. Dan kita beri keterangan bagian-bagian bunganya. Yang ketiga, kita amati bagian kelopaknya. Ini bagian kelopaknya ya. Kelopak bunga ini merupakan bagian bunga yang paling besar. Fungsinya ini, kelopak bunga ini melindungi bunga pada saat masih kuncup. Ini kelopak bunga ya. Bentuknya ini panjang, kemudian ujungnya lancip, ini lancip dan warnanya hijau. Yang kedua, mahkota bunga tadi ya, mahkota bunga. Mahkota bunga ini kita lihat bentuknya seperti ini. Warnanya merah ya. Kemudian mahkota bunga ini berbentuk bundar dan lebar. Karena warnanya ini yang cantik, sehingga menjadi daya tarik serangga untuk menghisap madu dan membantu proses penyerbukan. Nah, jumlahnya mahkota bunga ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5. Kemudian benang sari. Benang sari ini namanya benang sari. Benang sari ini ada di bagian dalamnya mahkota bunga. Nih, mahkota bunga, kemudian ini adalah benang sari. Bentuknya panjang dan kecil. Pada ujungnya ini ada yang namanya kepala sari. Kemudian ini namanya tangkai sari. Ini tangkai sari. Benang sari ini sebagai alat kelamin jantan pada bunga. Apabila benang sari ini jatuh di atas kepala putih ini, maka akan terjadi yang namanya penyerbukan.
jumlahnya ini banyak sekali ya, nanti kita hitung satu persatu. Ini ada banyak sekali. Benang sari tidak melekat pada mahkota bunga. Di bagian kepala sari ini ada yang namanya serbuk sari. Kalau diambil seperti ini. Ini. Ini adalah benang sari, ada di dalam kepala sari. Kemudian selanjutnya ini adalah kepala putik. Kepala putik, kita ambil kepala putiknya ya. Nah, ini adalah kepala putik. Ini sebagai alat kelamin betina. Di dalamnya kepala putik ini terdapat ovarium atau sel kelamin betina. Kalau serbuk sari jatuh pada kepala putik, ini terjadi proses penyerbukan. Jadi ini tadi kepala putik, ini benang sari, kemudian mahkota bunga. Yang ini adalah mahkota bunga. Kemudian ini kelopak bunga ya, ini kelopak bunga bentuknya seperti ini mahkota bunga, ini kepala putih, di sini benang sari. Kegiatan praktikum 4. Perkembangbiakan vegetatif alami. Alat dan bahan dapat dilihat pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Asih Hidayati dari kelompok 2. Hari ini saya akan melakukan praktikum tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Adapun alat dan bahan yang diperlukan, ada alat tulis, kemudian lembar pengamatan atau buku catatan, dan yang terakhir adalah sekop. Selanjutnya, proses praktikum pada perkembangbiakan vegetatif alami. Video dapat dilihat pada tayangan berikut ini. Baik, hari ini saat ini kita sudah berada di sebuah lahan kecil
Di sini ada berbagai macam tumbuhan yang berkembang biak atau pertumbuhannya melalui vegetatif alami. Yang pertama ada singkong. Singkong ini berkembang biak melalui umbi akar ya. Jadi ini tanaman singkongnya. Yang kedua ada umbi jalar. Umbi jalar ini juga berkembang biak secara umbi-umbian ya. Kemudian yang ketiga ada pohon pisang. Pohon pisang ini berkembang biak secara tunas ya. Coba perhatikan, di sini ada tunasnya. Hasil praktikum pada perkembangbiakan vegetatif alami dapat dilihat pada slide berikut ini. Ini ada beberapa tanaman atau tumbuhan, kemudian jenis perkembangbiakan aseksualnya, dan gambar tumbuhannya. Yang pertama ada tumbuhan singkong berkembang biak dengan cara umbi akar. Yang kedua, pisang berkembang biak dengan cara tunas atau bertunas. Yang ketiga, umbi jalar berkembang biak dengan cara umbi batang. Yang keempat, laos berkembang biak dengan cara akar tinggal. Kegiatan praktikum 5. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Alat dan bahannya dapat dilihat pada video berikut ini. Alat dan bahan untuk mencangkok. Yang pertama ada gunting, pisau, plastik, tali rafia, dan tanah humus. Kegiatan praktikum 5, perkembangbiakan vegetatif buatan. Hal ini kita akan mempraktekkan atau mempresentasikan bagaimana cara menempel atau okulasi. Proses dan hasil praktikumnya dapat dilihat pada tayangan berikut ini. Yang pertama, tentukan dahulu jenis tanaman yang akan ditempel, kemudian pilih tanaman yang masih muda. Kedua, buat torehan dengan ukuran 2-3 cm. Yang ketiga, tempelkan kulit bertunas pada batang bawah. Keempat, ikat dengan plastik dan tunggu sampai tunas baru muncul. Selanjutnya, kegiatan praktikum 5, perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu berkembang biak dengan cara menyambung. Proses dan hasil praktikum dapat dilihat pada tayangan berikut ini. Praktikum kita yang kedua adalah menyambung atau mengenten. Prosesnya adalah yang pertama kita cari tanaman bawah. Ini adalah tanaman bawah sebesar jari kelingking kira-kira. Kemudian kita potong batang tersebut. Batang ini kita potong secara miring
dengan jarak kurang lebih 5 cm dari permukaan tanah. Ini kita potong miring ya. Kemudian kita ambil ranting tanaman yang sejenis yang mempunyai sifat-sifat yang diinginkan, dan ukurannya ini harus sama dengan ukuran batang bawah. Kemudian kita potong dengan kemiringan yang sama dengan kemiringan potongan pada batang bawah, dan batang bawah tersebut ini kita beri sayatan. Ini kita potong dengan kemiringan yang sama pada potongan batang bawah. Kalau sudah, ini kita tempelkan. Kemudian kita ikat dengan selotip. Atau selanjutnya kita tali. Untuk menalinya ini harus dari bawah ke atas, tumpang tindih seperti pada saat memasang genteng. Supaya apa? Supaya tanaman yang kita sambung itu tidak terkena air hujan atau tetesan air. Usahakan menalinya jangan terlalu ketat dan jangan terlalu longgar. Agar nanti dapat tumbuh tanaman yang baru, ini daunnya kita itu satu persatu. Tujuannya ini kita mengambil daunnya ini yaitu untuk mengurangi penguapan air. Kemudian kita tutup sambungannya ini dengan menggunakan plastik agar terhindar dari
tetesan air, dan untuk mempercepat sambungannya agar dapat menyatu antara batang bawah dengan batang atas. Kemudian ini kita ikat dengan tali. Kemudian ini harus ditaruh di tempat yang teduh agar tidak terkena sinar matahari terlalu banyak. Dan yang terakhir, kegiatan praktikum 5, perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu dengan cara mencangkok. Proses dan hasil praktikum dapat dilihat pada tayangan berikut ini.
Baik, sekian dari presentasi hasil praktikum kami kelompok 2. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan keterbatasan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.